Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan kepada antum semua dan antunna yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, ahlan wa sahlan dalam majelis kesehatan virtual Zoom Rutaba MH dengan tema manajemen hipertensi. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengambil faidah dari apa yang kita bahas pada malam hari ini, insya Allah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari judul ini saya membuat judul manajemen dari hipertensi karena beberapa hal yang sebenarnya memancing saya untuk mengangkat sebuah tema tentang hipertensi. Dalam satu tulisan, teman-teman nanti bisa cek juga di Google ya. Ternyata hipertensi ini diobati dengan penggunaan obat yang relatif kontinu, teman-teman sekalian. Artinya apa? Orang yang sudah terpapar atau terkena hipertensi, maka kemungkinan dia akan mengkonsumsi obat itu secara terus-menerus sepanjang hayatnya. Ini dilansir di Allo Dokter tahun 2022. Ini masih baru ya. Sekali lagi bahwa hipertensi ini ternyata adalah gangguan atau penyakit yang diobati secara terus-menerus. Salah seorang guru kami yang juga seorang dokter ahli biomedik ya, beliau menyatakan juga bahwa hipertensi ini memang penyakit yang tidak bisa sembuh secara medis, hanya bisa dikontrol. Sebagaimana beberapa penyakit seperti diabetes juga dikatakan tidak bisa sembuh, melainkan hanya bisa dikontrol. Di lain tulisan, teman-teman sekalian, dalam lansiran Halo Sehat tahun 2021, hipertensi ternyata dapat menyerang anak-anak dan usia remaja. Kita tahu bersama bahwa hipertensi umumnya, kalau dahulu itu biasanya kan menyerang orang-orang lansia, orang-orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Namun sekarang hipertensi tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin. Anak-anak pun sekarang diserang, teman-teman sekalian. Oleh karena itu ini ada apa begitu kan? Dan ternyata teman-teman sekalian, hipertensi ini kalau kita mau kotak-atik lebih dalam lagi, maka dia berhubungan dengan darah. Ini pada poin ketiga, berhubungan dengan darah. Artinya darah seseorang itu bagaimana viskositasnya dia, bagaimana isinya dari darah itu. Kentalkah, terlalu cairkah, atau sel darah merah yang banyak mati di dalam darah itu, sehingga darah menjadi relatif kental dan menyusahkan jantung dalam pemompaannya. Kemudian berbicara tentang hipertensi, maka kita juga akan berbicara tentang pembuluh darah, teman-teman sekalian. Ada apa nih dengan pembuluh darah nih? Biasanya orang-orang hipertensi pembuluh darahnya relatif tidak elastis, kencang dan kaku biasanya, sehingga jantung yang memompa juga akan payah. Kemudian berhubungan juga dengan jantung itu sendiri, baik jantung secara organ sudah mengalami trauma misalnya, atau jantung secara genetik, memang dari kecil sudah ada genetik dari orang tuanya penyakit jantung, sehingga ketika dia terjadi penyakit jantung, kita sebut itu dengan penyakit yang aktual, yang sudah terjadi hipertensi. Dan ini juga menyerang siapa saja, anak kecil, orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Hipertensi juga, teman-teman sekalian, berhubungan dengan otak, bagaimana pola pikir seseorang dalam memanage kehidupannya dia, seperti itu kira-kira. Dan pola aktivitas, misalnya faktor pekerjaan. Ya, faktor pekerjaan orang-orang yang bekerja terlalu ekstrim, bekerja di bawah tekanan yang terlalu tinggi, ini juga menjadi penyebab dari terjadinya hipertensi. Di poin nomor 4, teman-teman bisa lihat
Ternyata hipertensi ini berhubungan dengan temper seseorang, teman-teman sekalian. Temper itu, kalau teman-teman yang pernah belajar tentang ilmu psikologi, nanti di sana ada orang-orang yang melankolis, flegmatis, koleris, dan sanguin. Masing-masing mereka punya peluang terkena hipertensi, dan masing-masing mereka punya tingkat hipertensi yang berbeda-beda. Contoh pada kasus flegmatik misalnya, orang yang sifatnya lembab, dingin. Orangnya cenderung biasa-biasa saja, cenderung tenang, cenderung santai, tapi dia hipertensi. Sehingga nanti ketika kita cek dia orangnya santai-santai saja, tapi tekanan darahnya tinggi. Biasanya orangnya gemuk. Tapi dengan tensi yang tinggi dia tidak merasakan keluhan apa-apa. Nah, ini temper yang mempengaruhi hipertensi, atau hipertensi pada model tipe orang yang flegmatik misalnya. Ternyata temper ini teman-teman nanti akan mempengaruhi dirinya sendiri, mempengaruhi keluarga, mempengaruhi sosial, lingkungan, dan beragam lainnya. Pada intinya hipertensi ini harus kita pahami, karena hipertensi ini mempengaruhi diri seseorang itu sendiri, si pasien, mempengaruhi keluarganya. Nanti keluarga harus pinter-pinter nih. Ternyata misalnya nenek saya hipertensi, tempernya dia panas, suka marah-marah, maka keluarga harus sabar. Kalau keluarga tidak bisa sabar, nanti bisa memperparah dari hipertensinya itu. Kemudian juga berhubungan dengan sosial tadi, bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya di sekitar, dengan keluarga di sekitar, anak dan cucu, dan lain sebagainya. Berhubungan juga dengan lingkungan. Terkadang orang hipertensi itu gampang marah, sebentar-bentar piring pecah, misalnya begitu kira-kira. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang tidak Allah berikan hipertensi, kita harus paham nih, kita harus buat apa untuk orang-orang yang sedang mengalami hipertensi, baik dari keluarga, sanak famili, atau orang lain. Nah, ini beberapa poin yang sebenarnya masih banyak juga poin, hanya saja mungkin waktu kita terbatas. Inilah yang membuat saya itu ingin mengambil satu tema tentang hipertensi. Maka dari itu kita harus bisa memanage nih hipertensi, agar hipertensi tidak menjadi lebih parah lagi. Ngomong-ngomong, hipertensi itu apa sih? Gitu kan. Nah, hipertensi itu teman-teman sekalian, ini dari Kementerian Kesehatan tahun 2021 dinyatakan bahwa hipertensi adalah tekanan darah sistolik yang lebih dari 140 mmHg dan diastolik di atas 90 mmHg. Atau biasa kita bilang ini tekanan darahnya 140/90, berarti itu sudah masuk ancang-ancang ke hipertensi. Namun teman-teman harus paham bagaimana cara mengukurnya. Nah, di sini dituliskan diukur 2 kali dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan tenang. Jadi ini misalnya ada kakeknya nih, aduh tensi saya lagi naik nih. Jalan ke kita langsung duduk, langsung ditensi, pasti naik teman-teman sekalian. Tapi kita suruh duduk dulu, kasih minum dulu air putih atau air hangat, baru kita tensi. Sebagian menuliskan diberi jarak sekitar 3-7 hari. Nah, kalau memang tensinya betul-betul naik terus, berarti dia memang positif hipertensi. Karena nanti insya Allah di slide akhir kita akan coba melihat hipertensi itu ternyata penyebabnya banyak, terutama yang dari sisi klasik nanti banyak sekali. Mudah-mudahan kita bisa sebutkan beberapa yang paling sering saya pribadi temukan insya Allah. Hipertensi teman-teman diklasifikasikan menjadi 2. Kemarin di grup ada yang tanya tentang hipertensi. Ini hipertensi itu ada 2 ya, hipertensi yang bersifat esensial atau kita sebutnya primer, dan ada hipertensi yang bersifat sekunder. Ya, apa itu primer dan sekunder? Primer itu adalah hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Kalau sekunder itu hipertensi yang telah diketahui penyebabnya dan sudah ditulis dan dilakukan banyak penelitian.
Ada beberapa nih teman-teman nih yang paling sering yang menyebabkan seseorang hipertensi dari sisi hipertensi sekunder, dan ini angka kejadiannya cuma 10% teman-teman sekali. Sedangkan hipertensi primer yang penyebabnya tidak diketahui secara pasti ada 90% persentase angka kejadian. Maka setiap individu, setiap manusia kecil, besar, muda, tua, laki, perempuan punya peluang terjadinya hipertensi pada dirinya. Maka kita harus sudah wanti-wanti dari sekarang, kita harus sudah mengilmui kenapa hipertensi itu bisa terjadi. Yang 10% ini teman-teman sekalian, itu diantaranya karena kasus-kasus ginjal, seperti pada pyelonefritis, nekrosis tubular akut, tumor pada ginjal, glomerulonefritis. Ini banyak, nanti bisa teman-teman cek apa ini. Ini kalau kita jelasin mungkin akan memakan waktu panjang. Kemudian kasus-kasus pada vaskuler, pada pembuluh darah, pada arteriosklerosis misalnya, hiperplasia, trombosis, emboli, kolesterol. Nih kasus-kasus kolesterol yang sering makan-makan yang mengandung kolesterol, hati-hati bisa menjadi potensi terjadinya hipertensi. Dan kasus-kasus kerusakan pada pembuluh darah, vaskulitis misalnya. Kemudian yang tercatat juga sebagai hipertensi yang diketahui penyebabnya itu karena kelainan endokrin, seperti kasus diabetes mellitus, hiper atau hipotiroidisme. Ya. Saya kasih bocoran teman-teman sekalian, kasus hiper dan hipotiroidisme, diabetes mellitus ini nanti secara klasik itu kaitannya dengan bagaimana seorang mengolah jiwanya. Bagaimana seorang mengolah jiwa dan emosinya. Umumnya orang-orang yang terkena hipertiroidisme terutama tumor, cancer itu karena kekacauan jiwa atau pola pikir yang kalut dan diikuti, serta emosi yang diikuti dan coping stres yang tidak dibenahi. Kemudian kasus keempat adalah syaraf, seperti stroke dan encephalitis. Secara umum nanti kasus-kasus syaraf ini ada banyak ya. Yang paling sering sih stroke ini nanti dimasukkan juga oleh para ahli menjadi komplikasi dari hipertensi. Walaupun sebagian malah dari stroke baru terkena hipertensi. Ya, seperti itu. Dan obat-obatannya obat-obatan kortikosteroid banyak ya. Nanti teman-teman bisa cek sebanyak apa ini obat-obat kortikosteroid. Ini klasifikasi dari hipertensi. Maka saya mewanti diri saya dan teman-teman sekalian, hati-hati, 90% persentase angka kejadian hipertensi tidak diketahui penyebabnya. Maka setiap kita punya peluang. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari hipertensi ini. Ada beberapa stage teman-teman dari hipertensi. Ini GNC menuliskan ini tahun 2003 sampai sekarang masih dipakai ya. Orang normal itu biasanya tensinya 120/80. Itu sudah normal nih. Dan itu yang kita kejar teman-teman sekalian. Ingat, yang kita kejar adalah 120/80. Ya. Karena 130 atau 140 ke bawah itu sudah masuk ke prahipertensi. Per 100 itu sudah masuk prahipertensi, hati-hati. Maaf, per 90 ya. Kemudian ada hipertensi tingkat 1, itu masuk di 160 ke bawah per 100 ke bawah. Dan hipertensi tingkat 2 itu sudah lebih dari 160 per 100. Ya. Diingat-ingat nih teman-teman sekalian. Ini range yang memang sudah dipatok oleh para ahli kesehatan. Kita harus berusaha berada di stage ini atau di rank ini di 120/80. Kalau sudah masuk di misalnya 130/80, ini kan masih bagus ya 80. Ini sudah masuk naik nih, berarti kita sudah ada sesuatu nih. Nanti insya Allah kita sebutkan apa bedanya tekanan sistolik dan diastolik dalam kedokteran klasik. Ada maknanya teman-teman sekalian. Oke, dan hipertensi tingkat 1 dan 2 ini nanti biasanya cepat teman-teman sekalian dari hipertensi 1 ke hipertensi tingkat 2 kalau tidak segera dibenahi. Ya, jadi harus hati-hati teman-teman sekalian.
Lihat, ada beberapa faktor resiko terjadinya hipertensi pada seseorang. Dibagi menjadi dua. Pertama, faktor resiko yang tidak bisa diubah, dan ada faktor resiko yang masih bisa dirubah. Nah, faktor resiko yang tidak bisa diubah itu seperti umur ini. Jadi umur yang sudah lansia, lanjut usia begitu, ya umurnya segitu dan dia punya resiko tinggi terkena hipertensi. Tapi ingat, tadi kita sebutkan di awal bahwa sekarang ini hipertensi sudah tidak lagi melihat usia. Kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, kerap mudah terkena hipertensi. Kemudian jenis kelamin. Kalau dahulu kami ketika belajar di keperawatan itu selalu mendapatkan literatur bahwa perempuan lebih besar terkena hipertensi. Sekarang tidak. Semua punya peluang terkena hipertensi. Maka mari kita sama-sama mempelajari bagaimana cara kita tidak terjangkit hipertensi, atau bagaimana orang-orang terdekat kita yang telah terjangkit hipertensi agar tidak memperparah hipertensinya itu, tidak menjadi lebih parah begitu. Dan yang ketiga, faktor genetik ini tidak bisa diubah lagi. Kalau mbah kita atau orang tua kita hipertensi itu sudah tertulis di dalam kode DNA yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Kita punya potensi terkena hipertensi itu, namun kita bisa menjaga agar potensi itu tidak menjadi aktual. Bagaimana caranya? Pola hidup. Dan kita harus tahu hipertensi itu seperti apa. Oleh karena itu malam hari ini kita membahas itu insya Allah. Dan faktor-faktor yang bisa dirubah ini semua kita bisa merubahnya teman-teman sekalian. Seperti merokok ya. Kalau masih ada keluarga yang merokok, mari dinasehatin. Karena merokok ini tidak hanya merusak paru-paru. Sebenarnya merokok ini teman-teman sekalian dia merusak jantung. Paru-paru itu kena imbas dari rokok. Ini secara kedokteran klasik. Makanya orang yang kena jantung karena merokok wajar-wajar saja. Karena dia sedang mengasepi jantungnya. Jantung itu bersifat panas dalam kedokteran klasik, dan asap rokok itu bersifat panas. Jantung ketemu panas bisa pecah nanti teman-teman sekalian. Baik. Kemudian konsumsi garam berlebih, termasuk juga makanan-makanan yang ciki-ciki ya, makanan-makanan yang gurih itu juga mengandung garam perasa yang cukup kuat. Ya, nanti akan mengeringkan ginjal, mengeringkan cairan di dalam darah sehingga darah menjadi lebih kental. Kemudian berat badan berlebih atau kegemukan ini harus diturunkan nih. Ya, pola makannya diperbaiki, pola pikirnya diperbaiki. Nanti teman-teman akan mendapati orang gemuk tapi berat badannya biasa-biasa saja. Yang satunya badannya gemuk tapi berat badannya luar biasa. Itu disebut dengan yang satunya gemuk angin, yang satunya disebut gemuk karena memang lemaknya banyak. Dua-duanya berpotensi terkena hipertensi nanti teman-teman. Kemudian ada diet rendah serat. Nah, ini yang susah-susah makan sayur mayur nih, mari belajar makan sayur mayur yang segar ya. Kemudian kurangnya aktivitas fisik. Nah, yang nggak mau olahraga, mari mulai sekarang, mulai besok kita berolahraga. Olahraga itu teman-teman sekalian tidak harus terkuyur keringat ya. Cukup olahraga itu sampai tangan terasa lembab, dada bagian kiri terasa hangat, ya itu sudah cukup. Bibir biasanya memerah dan segar. Itu olahraga yang sudah bagus. Jadi nggak perlu sampai capek ya, sampai banjir keringat, itu tidak seperti itu. Ini netralnya atau yang biasa-biasa saja, olahraga yang ringan begitu maksud saya. Kemudian konsumsi alkohol. Insya Allah di sini tidak ada teman-teman yang konsumsi alkohol ya. Kemudian kasus-kasus dislipidemia, kemudian stres. Ini kasus stres nih banyak nih teman-teman sekalian. Misalnya pada pekerjaan berat, pekerjaan kantoran. Makanya biasanya yang terkena itu adalah rekan-rekan yang di kantor, rekan-rekan yang pekerja keras di bawah tekanan, itu biasanya gampang terkena hipertensi. Baik. Sebentar.
Karena komplikasi ini cukup berat, teman-teman sekalian. Komplikasi dari hipertensi ini berat. Hipertensi yang tidak terkontrol akan berakibat beberapa poin berikut, seperti gagal jantung. Ya, berbahaya sekali ini gagal jantung. Kemudian kasus-kasus gangguan serebral, gangguan di otak, pecah pembuluh darah di otak lah, atau gangguan ingatan, jadi pelupa, pusing berat, vertigo berat, itu termasuk nanti salah satu dari uh, hipertensi yang tidak terkontrol. Kemudian secara spesifik, angka kejadian stroke ini juga cukup besar pada orang-orang yang hipertensi yang tidak dihiraukan. Kemudian gagal ginjal, nah ini juga berat nih, ini sudah terminal gagal ginjal ini. Di dalam kedokteran klasik, teman-teman sekalian, ginjal ini adalah akar. Kalau akar pohon itu rusak, maka batang, daun, ranting akan rusak semua. Artinya ketika ginjal ini mulai gangguan, mulai rusak, maka organ-organ tengah tubuh seperti liver, limpa, paru, liver, limpa, kemudian usus besar, usus halus itu akan kena juga. Makanya orang yang gagal ginjal biasanya hidupnya itu lelah. Nasallallahu alaihi. Kemudian kasus-kasus retinopati, jadi gangguan-gangguan mata ternyata bisa dari hipertensi, teman-teman sekalian. Nah, nanti ketika teman-teman menemukan kasus penglihatan orang kabur, itu bisa jadi karena jantungnya bermasalah, teman-teman sekalian. Ya, bisa jadi dia sedang menuju ke hipertensi. Maka kita perlu memahami apa itu hipertensi tadi, minimal dengan tensimeter ya. Tensimeter agar kita tahu nih, wah ini arahnya ke hipertensi nih. Seperti itu. Beberapa gejala yang kerap kali muncul, teman-teman sekalian, itu seperti sakit kepala, pusing, ya. Hati-hati nih, pusing, sering-sering pusing, sebentar-bentar pusing, mungkin hipertensi, mungkin hipotensi. Nah, hati-hati ya. Kemudian rasa sakit di dada, wajar karena jantung juga berada di sekitar dada dan dia bertetanggaan dengan paru-paru, nempel tuh dengan paru-paru tuh. Maka penyakit jantung pasti mengenai paru-paru. Ya, hati-hati. Kemudian gelisah, orangnya tuh biasanya gelisahan. Ini pokoknya kalau udah kena di jantungnya biasanya gelisah. Ya. Terkena gangguan tidur juga. Nanti teman-teman akan mendapati ada orang gelisah, tekanan darahnya bagus, sebenarnya simpel, mungkin hanya masuk angin saja atau kekurangan darah. Seperti itu ya, gelisah. Kemudian penglihatan kabur. Tadi kita sebutkan retinopati, itu biasa sudah terjadi pada orang-orang hipertensi. Kemudian mudah lelah. Di dalam klasik, lelah ini nanti berhubungan dengan limpa dan lambung. Coba ya, hipertensi ternyata kok merusak lambung juga. Maka hati-hati nih. Ya. Kemudian jantung berdebar-debar. Wajar karena posisi jantung yang memompa darah itu juga cukup berat. Maka inilah yang mengapa kita harus memahami hipertensi. Agar kita tahu nih, oh ini ternyata sakit kepala dan pusing-pusing. Jangan-jangan saya kena hipertensi. Saya sekarang kok mudah lelah parah. Mungkin saya ada gejala-gejala yang mengarah ke hipertensi. Sehingga bagaimana cara kita menanggulanginya? Kita segera bertanya kepada orang-orang yang memang mumpuni di bidang itu. Segera ke dokter misalnya, atau segera ke penyehat klasik yang memang teman-teman senang kepada mereka dan merasa percaya dengan mereka. Kapan teman-teman sekarang lakukan itu? Sesegera mungkin. Karena banyak kasus teman-teman nanti akan temui, ini hipertensi sudah terjadi 2 tahun yang lalu, baru periksa sekarang. Apa yang terjadi? Jantungnya harus dipasang ring misalnya, karena sudah terlalu berat jantung itu bekerja. Biasanya jantungnya akan membengkak. Dan itu susah untuk kembali, teman-teman sekalian. Obat-obatan yang biasanya digunakan oleh teman-teman dokter seperti ini. Yang pertama, harus memodifikasi gaya hidup. Ini mutlak, teman-teman sekalian. Pada semua kasus sebenarnya, tidak hanya hipertensi, itu harus kita memodifikasi gaya hidup. Dari
suka makan yang aneh-aneh menjadi makan yang jelas, dari pola hidup tidak mau bergerak menjadi bergerak, dan lain sebagainya. Ya, obat-obat awal yang biasanya dikasih ini kita coba bagi dua ya. Tapi secara umum obat-obatannya adalah ini, diuretik, ada ACE inhibitor, kalsium kanal blocker dan lain-lain. Tapi ingat teman-teman sekalian, obat semua ini adalah harus dengan resep dokter. Ya, hati-hati, berbahaya dan perlu diperhatikan. Harus dengan resep dokter. Obat-obatannya apa saja? Ini teman-teman biasanya sudah hafal nih, yang sudah pernah bercengkrama dengan hipertensi. Biasa dikasih ini oleh dokter ya, captopril, enalapril, ini paling sering dikasihnya yang ini. Kemudian biasa dikasih ini, carbesartan untuk aldosteron reseptor blockernya. Kemudian amlodipin untuk kalsium kanal blocker. Kemudian diuretiknya biasanya dikasih furosemid. Ini pasti dikasih ini. Kemudian nanti dikasih bisoprolol, ini yang sering dipakai juga. Sekali lagi ingat teman-teman sekalian, ini harus dengan resep dokter. Teman-teman ingat tadi ya, ada stage 1, ada stage 2, ada prehipertensi. Saya pribadi sering menemukan pasien bulan ini, misalnya bulan 1, dia cek dokter, oh hipertensi tipe 2. Maaf, hipertensi stage 2, dapat resep obat 1, 2, 3. Dia minum obatnya rutin, tekanan darahnya stabil sekian, misalnya 150 lah misalnya. Atau 160 tadi stage 2 ya, 160 ke atas, 180 misalnya. Ternyata hipertensinya kambuh lagi. Maka resep yang kemarin tidak boleh dipakai lagi teman-teman sekalian. Saran saya seperti itu. Karena bisa jadi dia kambuh yang kedua itu sudah bukan stage 2 lagi. Tetapi mungkin turun ke stage 1 atau ke stage berikutnya 200 lebih ke atas, maka obatnya akan berbeda nanti. Oke, sekali lagi harus dengan resep dokter dan lebih baik segera dicek kembali ke fasilitas kesehatan yang ada. Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ini dalam ranah medis dulu ya. 2 pertanyaan saya buka, silahkan. Izin tanya Ustadz. Jadi monggo. Assalamualaikum, saya Heni dari Sukabumi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni, monggo. Ini soal batas normal untuk pengukuran hipertensi itu sebenarnya ada apa namanya? Misalkan anak kecil ukuran normalnya berapa, dewasa berapa, terus udah apa namanya? Udah usianya sekitar 60 apa 70-an itu misalkan lebih, ada batasannya apa sama aja yang tertera di sini Pak Ustadz? Saya mau jas satu dulu. Jas dulu ya. Sebentar. Suara saya masih terdengar ya? Iya. Udah Pak Ustadz. Dikencengin Ustadz. Gimana? Kurang sedikit. Kurang kencang. Saya sudah coba kencangkan, bagaimana kedengaran? Sudah Pak Ustadz. Sudah kedengaran. Boleh satu nanya lagi Ustadz? Ya, boleh. Monggo, silahkan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yelis dari Garut. Mau menanyakan nih, saya terutama saya sekeluarga, normalnya itu 90 darahnya tuh. Apakah bisa didonorkan atau tidak?
Donor darah ya. Ya. Tentang donor darah itu ya, Bu ya. Saya jawab yang tadi dulu ya. Tadi Ibu yang bertanya tadi siapa ya? Yang pertama tadi. Ini Pak Ustadz. Anjay, Bu Hedi, boleh diulangi lagi Bu, ini mungkin saya lupa deh. Untuk batas normal pengukuran tensi, ada perbedaan apa enggak? Apa sesuai tabel gitu Pak Ustadz? Misalkan untuk anak-anak berapa, untuk dewasa berapa, untuk orang tua misalkan berapa? Apa emang berbeda? Apa emang sama aja? Oke, itu dulu. Begini Ibu, nanti akan berbeda-beda. Mungkin kalau saya kasih contoh, tidak ini ya. Nanti tergantung misalnya panjenengan cek ke puskesmas, nanti puskesmas menggunakan ukuran WHO, menggunakan ukuran Kemenkes, itu nanti berbeda-beda walaupun tidak terlalu jauh. Begitu Bu ya, nanti Ibu bisa cek di web, di WHO misalnya tentang pengukuran tekanan darah versi WHO, nanti akan kelihatan di sana. Yang jelas kalau anak-anak biasanya usia 1 sampai 3 tahun itu di bawah 80, normalnya itu antara 80 sampai 90 sistoliknya itu. Kalau orang dewasa semuanya kita generalkan ke 120/80. Kalau lansia nanti sebagian menuliskan 130 ke atas, sebagian menuliskan 140 ke atas, tetapi kita tetap kembalikan itu ke 120/80 atau per 90 untuk lansia Ibu ya. Karena lansia itu nanti ada yang 140 itu masih anteng-anteng aja dia. Ya kan, ada yang 150 juga biasa-biasa saja. Nah, tetap nanti kita sebagai anak mungkin, sebagai cucu, mencoba untuk menurunkan tensi itu minimal 10 digit lah, misalnya 150 ke 140. Kalau memang tidak bisa, maka kita wajib memastikan beliau, entah itu kakek, nenek, atau siapa itu stabil di situ. Jadi kalau sudah ada gangguan, biasanya berarti sudah terjadi masalah. Bisa dipahami Ibu ini? Ya, paham. Soalnya gini Pak Ustadz, kemarin kan maaf ya, jadi masuk ke bekam, ketemu Boleh. sama lansia, itu tuh tensinya tuh kemarin 135/90. Makanya kalau setahu saya, kalau misalkan emang hipertensi, bekam tuh kan emang nggak diperbolehkan. Tapi setahu saya 170/170 lah. Udah nggak bisa, maksudnya 170 ke atas udah nggak bisa dibekam. Makanya orang tua tuh 135 sebenarnya masih bisa ya, masih masuk batas normal. Masih bisa dikatakan demikian. Oh gitu. Nanti kata kuncinya nanti teman-teman bagaimana respon dari pasien itu gitu. Karena begini, misalnya kita menemukan orang 150 saya contohkan tadi ya, tapi dia baik-baik saja. Kalau di bawah 150 malah pusing dia. Kan begitu ya. Ada nanti nemuin biasa seperti itu. Nah, berarti kita coba untuk tetapkan dia pada tensi sekian, dan tetap kita anjurkannya untuk merubah pola hidup supaya bisa lagi turun nanti, tapi turunnya tanpa ada keluhan. Gitu Mbak. Iya. Iya, unik nanti ini hipertensi. Makanya tadi saya bilang hipertensi ini banyak banget modelnya. Jadi terkadang kita tidak bisa mematok pada satu angka. Makanya dari WHO pun berbeda, dari Kemenkes juga berbeda. Seperti itu. Iya. Pak Ustadz, ngerti. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi siapa yang kedua ya? Maaf tadi. Saya Yeli, Ustadz. Mbak Yeli, ya. Apa tadi pertanyaannya? Kami kan sekeluarga rata-rata 90 normalnya. Tidak lebih dari 90. Kalau 100 pasti pusing. Nah, apakah itu termasuk sehat atau tidak? Dan yang kedua, apakah bisa didonorkan atau tidak? Oh iya, tentang donor darah. Baik. Saya pribadi termasuk yang tensinya itu di bawah 100, terkadang 100/80, terkadang 90/70 saya pribadi.
seharusnya kita tarik tensi itu ke di atas 100 dengan cara apa? Menutrisi tubuh kita. Biasanya saya memberikan resep itu dengan rebusan kurma ajwa. Kemudian dengan makan makanan yang lebih bergizi lagi. Namun ketika memang tidak bisa naik, pertahankan di situ, jangan sampai terlalu turun, atau malah jangan beludak naik banget begitu. Karena nanti ada dari 90 tiba-tiba ke 140, ini kan jantungnya payah. Selain makanan yang bagus tadi, dan rebusan kurma ajwa tadi, kita menggunakan teknik olah nafas dada, bukan perut ya. Jadi ada sehari-hari kita untuk pernafasan olahraga olah nafas begitu, dan stretching. Kemudian terkait donor darah, setahu saya ini tidak bisa donor darahkan ya yang 90 ini. Karena nanti takutnya drop dan jadi pusing, bahkan ada yang pingsan. Begitu Ibu mungkin dari saya. Ya, terima kasih Ustadz penjelasan. Baik, sama-sama. Baik, satu lagi nih ada Mbak Nurul Wida, silahkan. Chat juga kayak ini. Oh, ini ada chat nih, saya coba bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya punya riwayat sakit jantung, kemudian kena ginjal sekitar 2 bulan yang lalu, terkena stroke. Namun setelah perawatan di rumah, kenapa tensi cenderung rendah terus? Pernah di tensi 90/60. Apakah penyebabnya ini beralih ke hipotensi? Ini unik teman-teman sekalian. Kalau nanti saya kasih contoh di klasiknya ya, insya Allah. Nanti kita jawab di klasiknya saja, insya Allah. Ini Mbak Wida, hipertensi kosong maksudnya gimana? Terus ada teman hipertensi tapi darahnya rendah, mohon pencerahannya. Hipertensi kosong itu maksudnya seperti ini teman-teman sekalian. Dia hipertensi terus sering berdebar-debar. Di dalam klasik, orang yang sering berdebar-debar itu karena kekosongan darah, tapi jantungnya berdebar kencang. Ketika ditensi dia naik darah. Maaf, dia tensinya tinggi. Tapi secara klasik dia darahnya kosong, angin isinya. Maka pengobatannya nanti yang kita obati adalah kasus ini, kasus yang kosong darah ini, limpa dan ginjalnya. Salah satunya adalah memberikan tonik Qi pada limpa atau penguat limpa. Biasanya diberikan huang Qi. Kemudian diberikan ramuan tadi yang paling mudah itu adalah rebusan kurma ajwa. Nanti ketika darahnya terisi, tensi akan turun kembali. Kemudian nanti ada hipertensi karena serangan angin, teman-teman. Orang yang sering kena angin, mikirnya kencang, nanti bisa hipertensi. Itu namanya hipertensi karena serangan angin. Pengobatannya gimana? Dibekam seluncur. Atau diajak olahraga pagi. Insya Allah tensinya turun. Nanti insya Allah kita bahas juga di klasiknya ya. Kemudian ada hipertensi tapi darahnya rendah. Ini hipertensi semu, sama seperti hipertensi kosong tadi. Kira-kira seperti itu Mbak yang bertanya ya. Oke, saya lanjut dulu ke materi. Baik, teman-teman sekalian, mengapa hipertensi ini perlu kita pahami sekali lagi? Karena hipertensi ini dikenal dengan nama silent killer. Ya, ini diam-diam mematikan, teman-teman sekalian. Ya, karena dia mematikan tanpa gejala. Tadi kita bilang 90% kejadian hipertensi itu primer sifatnya, tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Oleh karena itu, kita wajib untuk merubah lifestyle kita, teman-teman sekalian. Ayolah kita sadar mulai sekarang. Jangan tunggu badan kita lemah, letih, lesu baru kita sadar, oh ternyata saya terserang hipertensi. Oke, kita kembali ke tanda gejala ini, teman-teman sekalian. Kalau sudah merasakan sakit kepala yang sering berulang, tengkuk yang sering sakit tak tertahankan, pinggang yang lemah, letih, tidak enak ketika bersandar, kemudian gelisah di malam hari, mimpi buruk, tidak enak bernafas, jantung berdebar-debar, maka segeralah cek diri, mungkin saya terkena hipertensi, atau mungkin saya mengarah ke hipertensi.
Di dalam klasik teman-teman sekalian, itu nanti di lidahnya itu biasanya di bagian depannya itu merah. Nah, teman-teman yang punya lidahnya merah, mulailah hati-hati. Jantung mulai terserang penyakit. Oke, nanti silakan ambil kaca, lihat lidahnya merah nggak di bagian depannya. Ya. Oke. Ingat teman-teman sekalian ya, keluhan-keluhan tadi, ini beberapa keluhan yang kami coba tambahkan, seperti hipotensi pada laki-laki. Kalau pada perempuan tuh biasanya kasus-kasus pada rahim ke bawah. Ini nanti juga termasuk dari keluhan hipertensi ini teman-teman sekalian. Ya, maka harus peka terhadap tubuh itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke hipertensi secara kesehatan komplementer. Oke. Teman-teman sekalian, hipertensi ini dalam bahasa medis ya, secara klasik tidak dikenal hipertensi. Jadi teman-teman kalau datang ke pengobat klasik kepada para tabib, para sinsei misalnya, saya hipertensi ini, gitu. Pasti mereka akan mengarahkan dan mengatakan jenengan tidak hipertensi. Hipertensi itu bahasa medis, tapi jenengan sedang terkena penyakit tekanan darah tinggi karena 1, 2, 3. Nah, itu dikupas tuh sama sinseinya itu, ini hipertensinya karena apa. Tapi supaya kita mudah menyebutnya, maka kita sebut saja dengan hipertensi dulu ya. Nah, teman-teman sekalian, di klasik itu mengenali penyakit itu dari tipe dan sindrom. Makanya nanti hipertensi itu teman-teman ada hipertensi tipe panas, ada hipertensi tipe dingin. Ya, dicatat dulu aja, nanti insya Allah kita diskusi di akhir. Kemudian ada hipertensi ini ternyata dipengaruhi dan diperparah oleh musim. Contoh, pada musim panas, seseorang terkena hipertensi tipe panas dengan karakter wajahnya memerah atau wajahnya itu cenderung memerah, suaranya kencang nyelekit, bibirnya kering-kering merah sekali, kemudian lidahnya itu merah merona, kemudian matanya itu cenderung merah juga ya, dan di ujung-ujung jarinya merah, itu biasanya kita sebut, dan dia suka minuman-minuman yang dingin dan kerap kali mencari minuman dingin dan kipas angin misalnya. Dan dicek tensinya, ternyata tensinya 180 misalnya per 120, maka ini adalah hipertensi tipe panas. Hipertensi tipe yang kalau dalam bahasa TCM. Dan akan diperparah oleh musim panas. Jadi kalau teman-teman melihat orang seperti ini, kemudian kok dia bekerja keras di bawah terik sinar matahari, maka berilah dia masukan-masukan untuk menghindari teriknya sinar matahari. Kalaupun memang harus bekerja di tempat yang seperti itu, banyak minum air putih, sampai rumah segera dikop seluncur misalnya. Ya. Kemudian dipengaruhi oleh lifestyle. Ini sudah lumrah ya, lifestyle yang buruk ya akan memperparah atau mempengaruhi dari hipertensi itu sendiri. Pola makan juga demikian. Pola pikir yang buruk juga bisa memperparah atau mempengaruhi keadaan dari hipertensi seseorang. Kemudian emosi ya, semua emosi itu akan mempengaruhi hipertensi. Ya. Kemudian lingkungan. Nah, ini sebenarnya orang-orang klasik yang memikirkan ini, teman-teman sekalian. Lingkungan yang ramai itu tidak cocok bagi orang yang hipertensi tipe panas. Karena orang hipertensi tipe panas itu cenderung kita terapi dengan lingkungan yang hening. Ada kasus teman-teman sekalian, ini unik. Kebetulan guru saya bercerita, ada seseorang yang dari daerah A, itu daerah perkotaan yang sangat ramai, hipertensi positif. Minum obat dokter tidak kunjung sembuh. Oke. Akhirnya dia bosan di tempat itu, dia pindah ke tempat anaknya di pedesaan lah begitu. Beberapa hari tensi turun teman-teman sekalian. Turun. Dan
tidak dikatakan hipertensi lagi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ternyata hipertensi itu bisa kita obati dengan lingkungan saja. Ini uniknya di sisi klasik. Kemudian poin keempat, hipertensi merupakan gejala yang muncul akibat kelainan fungsi organ jantung misalnya. Kemudian paparan patogen. Patogen ini penyakit teman-teman sekalian, misalnya terlalu sering kena angin, ya nanti dikenal dengan penyakit angin duduk. Kemudian dikenal dengan penyakit paru-paru basah. Paru-paru basah itu kalau di dalam klasik teman-teman itu angin dingin yang menyerang jantung. Obatnya apa? Dihangatkan saja. Ya, obatnya dihangatkan saja. Bisa dengan TDP atau dipancarkan sinar infrared ke punggung bagian belakang atau dimoksa, dibekam api, bisa kita lakukan pada orang-orang yang jantung terserang patogen angin dingin. Kemudian pola makan dan minuman, ya makanan-makanan, minuman yang bersifat lengket ini akan memperparah hipertensi pada seseorang. Makanan-makanan lengket seperti apa? Mohon maaf, saya harus menyebutnya seperti banyak makan tepung-tepungan, kemudian goreng-gorengan yang dimakan kenyal dan liat. Liat itu apa ya? Susah kalau seperti, maaf ya, saya sebut seperti pentol bakso yang terlalu ini ya, susah digigit, nah itu juga berbahaya. Kireng. Seperti itu, saya tidak nyebut merek ya, tapi gitulah teman-teman sekaliannya. Bukan merek, itu jenis makanan sih. Iya, jenis makanan, betul ya, Masya Allah. Ya, kemudian emosi teman-teman sekalian tadi kita sebutkan juga. Kemudian stresor, cuaca, musim, dan lingkungan sudah kita sebutkan juga. Nah, nanti pengobatannya secara komplementer itu menyesuaikan dari karakter suatu penyakit. Kalau hipertensinya tipe panas, ya kita dinginkan. Hipertensi tipe dingin, kita hangatkan. Apa contohnya hipertensi tipe dingin? Misalnya, orangnya gemuk. Dia cenderung suka cari teh hangat, cari air hangat, pakai jaket walaupun di cuaca panas. Kemudian suka mandi dengan air hangat. Itu hipertensi tipe dingin. Maka kita hangatkan obatnya. Ya, saja. Oke. Nah, ada juga nanti teman-teman hipertensi itu karena pelintiran otot. Saya pribadi menemukan kasus stagnan 180 per 110 seorang bapak-bapak. Saya kalau tidak salah ingat usianya sekitar sekitar 62-an tahun atau 57 tahun, saya agak lupa. Itu sudah minum obat dokter, turun beberapa digit ya, turun sekitar 2 digit. Tapi lebih banyak dia stagnan di 180 per 110. Waktu itu dia datang ke klinik, saya minta untuk coba Bapak jalan deh. Saya suruh beliau jalan, ternyata nih kaki sebelah kanannya kok berat sekali gitu kan. Saya suruh beliau tiduran, saya diamkan 5 menit, saya cek tensinya masih di 180 per 110. Kemudian kaki yang sebelah kanan itu saya regangkan. Ya, ba'dallah, dengan takdir Allah, setelah diregangkan tidak sampai 5 menit tensi turun ke 160 per 100 atau per 90, saya lupa itu. Dan nggak pernah datang lagi ke klinik teman-teman sekalian. Informasi yang saya temukan ya sudah enak. Ketika beliau pulang, saya suruh rajin-rajin stretching seperti ini gerakan. Saya ajarin ketika masih di klinik. Di situ saya mengambil kesimpulan ternyata hipertensi itu terkadang karena hanya masalah otot saja. Contoh kasus beberapa hari lalu kami menemukan seorang hipertensi dengan dia pekerja tuh nyangkul teman-teman. Nyangkul, kebetulan nyangkul ya. Jadi otot sebelah kanannya melintir sehingga otot di bagian jantungnya kencang, jantungnya juga akan kencang karena ototnya tidak elastis. Otot yang ada di punggung dan di dada. Obatnya apa? Dipelintir balik, diputar balik sehingga ototnya kendor, jantungnya kembali memompa darah dengan normal. Kemudian ada nanti hipertensi terjadi karena salah makan dan kurangnya minum. Ini yang kurang minum nih nanti biasanya hipertensi juga nih. Tapi hipertensi karena kurang minum, darahnya kental. Kemudian ada hipertensi yang muncul akibat tidak bersyukur, teman-teman sekalian. Jadi nanti berhubungan dengan hati,
berhubungan dengan jantung, limpa, dan jiwa. Ternyata secara klasik teman-teman sekalian ada banyak faktor nih yang menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi atau kita sebut dengan hipertensi. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, sebelum kita mengatakan seseorang ini terkena hipertensi, kita tidak boleh mengatakan wah tensinya tinggi banget nih, Anda hipertensi, Anda tekanan darah tinggi, tidak. Melainkan diagnosis kita tegakkan setelah anamnesa kita lakukan. Ini terkhusus teman-teman ya praktisi ya dan teman-teman medis. Di sini ada teman-teman medis yang hadir juga, alhamdulillah. Kita harus tahu nih pekerjaan dia apa. Contoh misalnya di sini pekerjaan dia kantoran, wah duduk terus nih, pasti ginjalnya kena karena duduk terus. Peredaran darah juga tidak normal. Macet biasanya di daerah panggul dan daerah bokong. Kemudian pekerjaannya apa? Oh, saya ibu rumah tangga. Teman-teman harus pahami bahwa pekerjaan ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang sangat berat itu teman-teman sekalian. Makanya kemuliaan wanita itu ada ketika dia mengurus rumah. Maka para suami yang bijaksana sebenarnya suami yang mendiamkan istri mereka berada di rumah. Karena itu sebenarnya fitrah wanita itu adanya di rumah. Ya. Karena mereka di luar harus kena angin, sedangkan mereka itu adalah pusatnya angin. Karena mereka, para wanita itu makhluk yang berperasaan. Ya. Maka kita harus pahami ibu rumah tangga itu pekerjaan sangat berat. Ya. Kemudian pekerjaan lain seperti apa? Misalnya berdagang, pelaut, ya itu juga harus kita tanyakan. Kemudian data lain juga kita harus tahu keturunannya nih. Apakah nenek kakeknya hipertensi, kemudian riwayat penyakitnya si pasien itu sendiri, apakah dia juga pernah punya hipertensi yang tidak sembuh-sembuh, ya kan? Nah, kemudian kita melakukan diagnosa fisik, misalnya kita melakukan tekanan-tekanan pada titik di jantung di bagian back shoe di belakang sini, ya nanti itu ada jantung, teman-teman bisa tekan di sana. Kalau sakit, nah berarti ada masalah di jantungnya, berarti hipertensinya memang ada masalah pada organnya, misalnya begitu. Kemudian teman-teman medis biasanya menggunakan laboratorium, ya kan? Oh sekian ini kolesterolnya naik, hipertensinya naik dan lain sebagainya. Semua harus kita tanyakan dan semua pertanyaan harus memiliki makna teman-teman sekalian. Makanya ketika kita melakukan pengkajian, kita kumpulkan data, kita rangkum, baru kita tegakkan diagnosa, dan baru kita melakukan dan menentukan intervensi dan apa implementasi kita kepada pasien tersebut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman sekalian? Silahkan saya buka 2 pertanyaan dulu ya. Maaf, itu tadi JK apa ya tadi? Nah, tadi ke belakang dulu sebentar. Gimana Ibu? Tadi ada pilihan sebelum tadi apa ya? Ada JK itu apa artinya? Jenis kelamin kali. Jenis kelamin. Oh iya, makasih. Pak Yusuf Kalla, Bu. Satu lagi, ada lagi? Udah, terima kasih. Oke, sama-sama. Saya mau tanya. Oke, boleh silakan. Iya. Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pernah dapat teori tentang hipertensi ini kan mungkin dulu pernah mengikuti yang namanya totok punggung ya. Nah jadi kenapa misalkan dalam dunia medis yang namanya hipertensi itu ada tanda petik susah disembuhkan gitu. Meskipun dia sudah mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Kemudian kambuh lagi, kasih obat kambuh lagi. Nah, kalau dari teori itu, jadi sumbernya tuh ada di punggung. Punggung di bagian katifain ya, kalau tidak salah. Nah, jadi penyebabnya itu adalah adanya penumpukan lemak yang menekan pembuluh darah tersebut sehingga jalannya si darah itu kencang gitu, Ustaz. Jadi ibarat kayak selang air, ketika kita injak gitu ya, itu tetap misalkan kita kasih obat, memang sih si darahnya jadi encer gitu ya, turun tekanan darahnya turun. Tapi ketika fungsi obat itu sudah habis, dia kencang lagi gitu si pembuluh darah itu, darah
aliran darahnya. Nah, itu disebabkan oleh lemak yang penumbukan lemak yang berada di punggung tersebut. Nah, kemudian cara penanganannya itu adalah dengan cara istilahnya menguyel-uyel gitu ya di bagian titik katifain ini sampai dia berurai gitu. Dan bahkan kemarin waktu kita mengikuti pelatihan bekam pun ketika ada seorang klien atau pasien kita yang diagnosanya dia ada hipertensi, jangan membekam di area rahdain gitu, di titik leher ini. Tapi bekamlah di daerah titik katifain yang di pundak ini 2. Seperti itu. Ya mohon itu aja penjelasan seperti itu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau dari sisi medis teman-teman sekalian, biasanya kami menggunakan data. Jadi dari sekian tahun itu ternyata pasien itu tetap mengkonsumsi obat. Maka diambillah kesimpulan ternyata hipertensi adalah salah satu penyakit yang diobati, yang hanya bisa dikontrol dan seseorang harus tetap meminum obat. Namun dari sisi klasik teman-teman sekalian, ini juga informasi buat teman-teman yang hadir. Dari sisi klasik, kita memahami penyakit itu adalah sebuah alarm yang timbul dari kejadian atau kelainan pada tubuh manusia. Contohnya misalnya dari sahabat kami Irfan tadi, dari sisi totok punggung mengambil satu ide gitu bahwa penyakit, contoh pada kasus hipertensi itu biasanya ada gerunjelan. Biasanya itu gerunjelannya nanti ada pada titik-titik servikal dan torakal, teman-teman sekalian. Nah, di mana di seluruh tulang belakang itu ada persarafan, dan kalau kita boleh ilustrasikan itu ada arus aliran darah yang mengalir, berputar begitu ya. Dia berputar mengikuti jantung juga. Nah, makanya ketika teman-teman melakukan totok punggung atau totok jari atau stimulasi meridian, akupuntur, bekam dan lain sebagainya, ketika sumbatan yang ada pada tulang belakang, gerunjelan itu hilang, maka tubuh akan kembali di posisi normal. Gerunjelan itu sebenarnya teman-teman sekalian sebagai sebuah alarm dari tubuh kita yang nampak, yang bisa kita rasakan. Seakan-akan dia mengatakan, saya lagi ada sumbatan nih, tolong dong sumbatan ini dihilangkan. Karena sumbatan ini saya jadi kerjanya berat, tensi saya jadi naik. Ketika sumbatannya dihilangkan, tensinya normal kembali. Sesimpel itu sebenarnya teman-teman sekalian. Kira-kira itu Mas Irfan, dan teori itu benar. Dari itu memang benar, dan itu teori dari klasik, dari tradisional kita bilang. Begitu Mas Irfan? Ya, jadi kita bisa itu ya, main terapinya ke arah sana juga ya? Bisa sekali. Oh, ya. Bisa. Oke. Baik, Ustaz, itu aja. Oke, barakallahu fikum. Oke, saya lanjut dulu teman-teman sekalian. Ini ada pertanyaan di chat juga ya. Saya baca satu lagi deh. Apakah anak-anak dengan kondisi tertentu berisiko tinggi terkena hipertensi, dan apa yang menyebabkan anak-anak bertekanan darah tinggi? 1. Anak-anak yang secara genetik dia punya orang tua yang memang sudah hipertensi. Kemudian yang kedua, pola makan anak-anak yang sering bebas, terutama makanan-makanan yang identik dengan 5P, teman-teman sekalian. Kalau saya lupa diingatkan ya, ada 5P. P itu makanan yang perasa, punya bahan pengawet, punya bahan pengembang, punya bahan pengemulisi, apalagi itu. Nah, itu makanan-makanan yang gurih-gurih itu mudah terkena hipertensi. Kenapa? Pertanyaan kan kenapa ya? Karena makanan-makanan tadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu akan mengeringkan cairan di dalam tubuh. Kan biasanya kita kalau setelah makan makanan yang gurih-gurih jadi minum kan. Nah, masalahnya anak-anak itu kadang-kadang belum peka, teman-teman sekalian. Habis makan banyak nih snack nih, tapi dia nggak peka kalau dia haus. Akhirnya apa yang terjadi? Tubuhnya semakin kering, semakin kering, semakin kering. Jangankan hipertensi, ada pasien kami ketika saya masih praktek di rumah sakit itu pernah gagal ginjal, teman-teman, gara-gara sering makan snack. Ya, itu.
Kemudian itu apa nih? Dan apa yang menyebabkan anak bertekanan darah tinggi itu tadi ya, kekurangan cairan di dalam tubuh. Ya, kekurangan cairan di dalam tubuh. Seperti itu Mbak Tiara dari Garut, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Satu lagi ini Mbak Miskia, hipertensi yang terjadi setelah melahirkan itu karena apa? Biasanya karena emosi yang tidak stabil. Di sini harus ada peran seorang suami, ini harus pintar-pintar nih ya, ketika hipertensinya terjadi setelah melahirkan. Oke, teman-teman sekalian, saya lanjut dulu. Oke, ini mungkin baru bagi teman-teman ya. Teman-teman nanti fokus pada kursor saya. Ya, ini kursor saya ini. Nah, ini di dalam tradisional Chinese medicine atau di dalam klasik kita sebut dengan fenomena organ dalam diagram 5 unsur. Using itu artinya 5 unsur. Hipertensi, terkhusus pada kasus hipertensi itu biasanya terjadi pada jantung. Terjadi pada jantung. Terjadi pada jantung, teman-teman sekalian. Nah, di sini ada organ kayu atau organ hati. Kayu itu adalah simbol dari hati. Maka secara ringkas, di dalam hukum Musing, teman-teman sekalian, kayu itu menutrisi jantung. Atau kayu itu menghidupi jantung. Maka ketika jantung ini terkena masalah, misalnya serangan angin atau karena pola makan yang buruk sehingga terjadi hipertensi, maka organ hati juga akan kena imbasnya. Maka dari itu nanti ada orang hipertensi, dia sering melakukan sakit di bagian ulu hati atau di punggung belakang misalnya, atau terjadi keputihan misalnya. Itu bisa terjadi, teman-teman sekalian. Nah, kemudian ketika jantung ini bermasalah secara Wusing, jantung ini akan menutrisi limpa dan lambung. Makanya kasus-kasus orang hipertensi biasanya pola makannya jadi kacau, jadi nggak nafsu makan lah, ya. Jadi baperan lah ini, karena dia gagal menutrisi tanah. Oke. Nah, ketika orang hipertensi juga biasanya dia gampang marah dan gampang sedih. Dan orang hipertensi juga biasanya terjadi susah sekali, sakit di pinggang belakang, tadi kita sebutkan. Oke, agar tidak terlalu pusing, saya ingin mengambil kesimpulan bahwa satu masalah pada organ ini akan menyebabkan masalah pada semua organ ketika tidak ditangani dengan baik. Apapun itu masalahnya, teman-teman sekalian. Contoh di sini hipertensi, di sini misalnya kasus hepatitis, di sini kasus GERD, emah dan lain-lain, sesak nafas, atau kasus-kasus tidak bisa hamil. Oke. Ingat teman-teman sekalian, saya ulangi bahwa satu penyakit yang terjadi pada satu organ itu bisa menyebabkan masalah pada organ-organ yang lain. Kita coba ke gambar berikut ini, yang mudah-mudahan lebih memudahkan. Ini saya buat satu ilustrasi, teman-teman sekalian. Kalau yang tadi itu secara lengkapnya, ini secara khusus di hipertensi ya. Hipertensi kan kerap kali itu terjadi pada jantung. Nah, jantung hipertensi nih, jantungnya sakit nih, berdetak kencang, berat misalnya. Ternyata di dalam fenomena organ, jantung ini adalah anak dari hati. Sekarang saya tanya kepada teman-teman semua, tolong dijawab ya. Kalau kita punya anak kita rewel nih, atau anak ibu rewel nih, anak bapak rewel nih, kira-kira ibunya susah nggak, teman-teman sekalian? Gimana? Susah lah, Pak. Iya, kalau Pastinya anaknya nah, otomatis ya. Begitu juga dalam organ ini, teman-teman. Ini si anak nih, si jantung ini kan anaknya dari hati, dari liver. Ini anaknya nih sakitan nih. Ini pasti akan ikut sakit juga, pusing ibunya. Nah, maka ketika kita mengobati anaknya, kita juga nanti akan mengobati
si ibunya juga. Misalnya ibunya kita kasih support, anaknya kita nasihatin, anaknya butuh apa kita kasih lah gitu, dan ibunya kita support juga. Begitu juga ini teman-teman sekalian. Ya. Ini tadi kalau ini jantung itu adalah anak dari si hati, lambung anak dari jantung. Maka ketika jantungnya bermasalah, pasti lambung ikut bermasalah. Makanya biasanya orang-orang hipertensi itu makannya jadi rada susah atau malah makannya kacau. Apa namanya? Nafsu makannya tambah banyak, tambah berat. Itu adalah hubungan ibu dan anak. Satu lagi di sini saya mengambil satu garis yang disebut dengan hubungan istimewa. Jantung dengan ginjal, teman-teman, tidak pernah bisa dipisahkan. Ketika jantung sakit, pasti ginjal ikut bermasalah. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan yang tadi ya. Tadi apa pertanyaannya di atas? Jadi mana ya pertanyaannya ya? Nah, ini tentang ini. Dia hipertensi, kemudian terkena gagal ginjal, penyakit jantung, punya riwayat penyakit jantung, kemudian kena ginjal. 2 bulan lagi terkena stroke bagian kepala ya. Namun setelah perawatan di rumah, kenapa tensi cenderung rendah? Oke, kita ngambil ini aja teman-teman sekalian. Coba bisa dicek ya. Awalnya penyakit jantung, kemudian terkena gagal ginjal. Kenapa? Disinilah jawabannya. Karena kalau sudah kena jantung, pasti ginjal akan kena juga. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab Mbak yang bertanya ini siapa ya. Oke, dari situ. Baik, 2 slide ini ada yang ditanyakan nggak teman-teman sekalian? Silahkan. Setelah ini kita masuk ke penanggulangan dari hipertensi itu sendiri. Silahkan yang ingin bertanya. Saya mau tanya lagi, boleh? Boleh, silahkan. Kalau efektivitas obat obat hipertensi ini, dia berapa lama bekerjanya di situ? Medis apa klasik, Bu? Medis. Kadang kan kita kalau misalkan menterapi nih, si pasien kan kadang suka lihat dari story-nya dia ada hipertensi ya, dan sedang mengkonsumsi obat ya seperti amlodipin gitu. Nah itu sejak dia minum sampai dia obatnya berhenti bereaksi berapa lama? Saya pernah tanya ini teman-teman sekalian, itu berkisar sekitar 3 hari obatnya. Jadi makanya harus terus dikonsumsi karena 3 hari kan nanti diminum setiap hari. Tetapi secara konsep dia bisa memberikan efek itu sampai 3 hari. Tapi detailnya lagi paling tidak itu 1 hari atau paling sempitnya adalah sekitar 6 jam. Makanya diminum sekitar 3 kali sehari. Ya, jadi setiap berapa jam itu harus diminum lagi, pagi siang sore malam, pagi siang malam seperti itu. Secara umum nanti dia akan memberikan efek pada tubuh itu sampai 3 harian. Makanya harus dikonsumsi setiap hari karena dia hanya mengontrol saja. Dia tidak mengobati seyogianya, hanya mengontrol saja. Demikian kata salah satu dokter yang saya juga berguru kepada beliau. Begitu mungkin Mas? Efektifnya 3 hari ya? Itu paling lama sudah itu. Itu kondisi pasien yang yang kooperatif lah, yang kita kasih saran dia jalanin. Tapi kalau misalnya dikasih obat tapi pola makanannya masih kacau, segala macam masih kacau ya, susah juga gitu ya. Iya. Baik. Siap. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Di sini tidak ada yang ditanyakan ya. Jadi bisa dibaca-baca lagi. Di sini saya hanya bercerita saja, ternyata jantung itu bisa disebabkan oleh hati, bisa mempengaruhi hati, mempengaruhi lambung. Makanya disitulah kenapa kita harus memahami dan memanage dari hipertensi itu agar tidak menyebar kemana-mana penyakitnya. Oke. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kisah yang tadi ya, ketika hati berkobar. Bisa dibaca saja.
kita langsung masuk ke ini pengobatan tradisional pada beberapa contoh kasus. Ya. Misalnya ada tekanan darah tinggi dengan keluhan palpitasi, jantungnya berdebar kencang, nyeri dada, badan dingin, keringat spontan, nyeri yang terkadang menyebar ke kiri tubuh, wajahnya nampak kebiru-biruan, lidah merah tua. Ini kita sebut dengan sindrom kekurangan darah jantung. Ini tadi nih yang bertanya tentang dia hipertensi tapi kok dicek apa tadi ya? Tensinya turun gitu ya. Ini karena darahnya kosong di dalam jantung. Ini tidak boleh dibekam, teman-teman sekalian. Yang bisa bekam ini jangan dibekam, apalagi fasdu, karena sudah kosong darah. Ini harus kita berikan tonik darah. Paling cepat itu dengan menggunakan paling gampang ditemukan sih memang kurma ajwa yang direbus. Bisa juga nanti menggunakan daging-dagingan ya, daging-daging merah. Itu bisa digunakan untuk menambah darah. Hati ayam, hati sapi itu bisa digunakan juga. Ini saya sudah sebutkan ini ya. Ada Weizenren, ada Suansoren, ini bisa dicari di Shopee. Tapi saya sarankan makan yang diketahui aja dulu biar nggak salah obat nanti. Kemudian nanti ada kasus keluhannya itu seperti ini, wajahnya merah dan gelisah. Yang hijau ini teman-teman ini yang paling sering kita temukan. Kemudian urinnya kuning, ujung lidahnya merah, fesesnya kering, nadinya cepat. Terkadang mengalami gangguan kesadaran. Tuh, ada orang hipertensi nanti gangguan kesadaran. Ini kita sebut dengan panas jantung. Ya. Nanti kita bisa menggunakan bekam basah. Kita minumkan akar alang-alang yang diambil satu genggam atau pegagan. Ada nanti kapsul pegagan ya teman-teman. Itu bisa dikonsumsi juga. Kemudian makan semangka dan sayur hijau yang cukup. Kalau teman-teman yang punya sakit pada lambung ya semangka dikurangin dulu. Dia sifatnya agak cenderung ke lembab panas semangka ini. Bergas, maaf maksud saya dia bergas. Kemudian nanti ada tekanan darah tinggi dengan keluhan palpitasi, pelupa. Nah, ini saya pernah menemukan kasus pelupa ini parah. Kemudian ada rasa panas pada telapak tangan dan kaki. Ini ciri khasnya. Keringat pada malam hari juga masuk ciri khas, lidah merah dan kering, nadinya lemah dan cepat. Ini kita sebut dengan sindrom kekurangan yin jantung. Jadi jantungnya terlalu ekses panas. Nanti kita bisa menggunakan bekam kering atau bekam basah, meminumkannya gamat dan spirulina. Oke, ini penanggulangan hipertensi teman-teman sekalian ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Konsepnya adalah menenangkan kalbu. Ini adalah Al-Quran, tahajud, sedekah. Ini tahajud ada penelitiannya teman-teman sekalian. Ini sangat bagus mencetuskan growth hormon namanya. Dan hormon-hormon kebahagiaan itu ketika pada salat tahajud. Kemudian tenangkan hati dan bersabar, bersyukur, manajemen kalbu. Ingat jantung dan hati itu, ini gambar ini akan organ hati ya dan jantung. Jadi jantung dan hati itu adalah organ spesial teman-teman sekalian. Jadi kasus pada jantung pasti hati kena, kasus pada hati pasti jantung juga kena. Makanya di dalam penanggulangan hipertensi dari sisi klasik maka kita harus memanage kalbu itu. Kemudian berpikir secara positif, ya, merubah pola hidup, pola pikir, pola makan, pola istirahat. Kemudian minum air minimal 3 liter per hari. Ini teman-teman yang masih kurang minum hati-hati ya. Dan menghindari minuman yang berwarna. Kenapa menghindari minuman berwarna teman-teman sekalian? Coba deh, kalau teman-teman punya ale-ale misalnya, saya sebut merek mohon maaf, atau misalnya teh pucuk gitu. Kalau netes ke lantai, nanti kalau kering dia jadi kayak bisa dipegang tuh partikelnya. Nah itu yang terjadi pada ginjal kita teman-teman sekalian. Tadi kita sebutkan ketika ginjal kita bermasalah, maka jantung otomatis akan ikut bermasalah. Maka bisa kita katakan bahwa hipertensi bisa disebabkan oleh ginjal, bukan jantungnya. Ya, jadi yang kita sebutkan nanti bukan jantungnya, tapi ginjalnya yang kita perbaiki. Biasanya nanti dikasihkan herbal yang namanya Li Wei Di Huang Wan. Teman-teman bisa lihat di Shopee juga ada. Kemudian hindari makanan lembab dan lengket, karena makanan lembab dan lengket ini akan mencederai limpa lambung dan jantung. Fast food, junk food, makanan yang dipanaskan berulang. Hati-hati ya.
Kemudian tidur menghadap kanan dan tidak dalam keadaan kenyang. Ini tidur menghadap kanan, jadi kita memaksimalkan tidur menghadap kanan dan tidak tidur dalam keadaan kenyang, karena pencernaan kita jadi lembab sekali nanti. Olahraga teratur, manajemen stres, kemudian lifestyle yang optimal dan baik, dan hal-hal yang perlu diperhatikan seperti menghindari sajian yang mengandung banyak garam, rasa, tepung, susu, keju, kanji, coklat, durian, melon, nangka, ya, kelengkeng, banyak ya, pisang, mager, mager nih, ya, malas gerak ya, kopi, teh, rokok, dan menghindari paparan angin berlebih. Ini kita harus memahamkan ini kepada orang yang memang sudah terkena hipertensi. Kegiatan yang perlu dilakukan teman-teman sekalian seperti olahraga ringan, yang stretching. Kemudian peranan keluarga adalah bagaimana kita memberi kesabaran kepada pasien, dan kita juga harus sabar nih ketika memberikan bantuan atas kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan. Tidak boleh membentak dan tidak boleh bersuara keras. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini ada beberapa hal lain lagi, dan ini adalah konsep teman-teman sekalian. Saya tuliskan di sini ada 3 konsep dalam penanggulangan hipertensi. Yang pertama adalah bagaimana kita melebarkan pembuluh darah dan membuang cairan, bagaimana kita mereduksi hormon kortisol, yang mana hormon kortisol ini menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, dan bagaimana kita membuang darah kotor atau darah yang bergejolak di dalam tubuh. Saya coba bacakan dulu. Kalau dari medis biasanya diberikan obat-obat untuk membuang cairan ya. Itu biasa diberikan furosemid untuk diuretiknya dan isoprolol untuk vasodilatornya. Kalau dari tradisional nanti teman-teman bisa memberikan rebusan pegagan yang diminum 2 kali sehari atau sesuai dosis yang diinginkan. Nanti sudah ada kapsulannya juga. Ya, kemudian belimbing, mentimun, seledri juga kerap digunakan sebagai diuretik alami. Ya, nanti teman-teman bisa baca lagi. Kemudian secara Islami teman-teman bisa menggunakan teknik senyum. Ini sudah ada penelitian ya teman-teman sekalian. Ternyata senyum ini memberikan efek bahagia, menurunkan hormon-hormon yang berbahaya, banyak ya beberapa hormonnya. Karena dia mengeluarkan beta endorfin. Senyum, tuh lihat anak ini senyumnya bagus banget ya. Kemudian mereduksi hormon kortisol dengan tahajud di sepertiga malam ya, ini sudah ada penelitiannya juga. Kemudian tidur optimal memberikan efek nyaman dan menenangkan jantung, dan olahraga. Ya, masih jarang olahraga, mari berolahraga. Kemudian yang terakhir adalah membuang darah kotor dengan cara berbekam atau dengan cara fasdu. Ya. Sebelum terakhir teman-teman sekalian, silahkan yang ada ingin ditanyakan. Saya buka 2 pertanyaan dulu. Yang belum kejawab di chat, coba deh saya diingatkan. Kita masih ada beberapa waktu lagi nih, 5 menit lagi kira-kira. Insya Allah nanti di-upload ini materinya, insya Allah saya bagikan. Assalamualaikum Pak. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu, atau saya baca di chat dulu nih. Baik, yang di chat ini Mas Suhendi bertanya, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi tensi tinggi pada badan yang kurus? Tergantung nanti Bapak ya. Nanti ada tensi tinggi karena jiwa liver excess. Apa itu bahasanya jiwa liver excess? Orangnya memang dasarnya pemarah. Nah, ini saya lebih senang menggunakan bekam di titik kaki, di titik KI 345 atau di bawah mata kaki sebelah dalam. Kemudian melakukan akupuntur di titik liver 3 untuk membuang dan menenangkan liver. Nah, nanti kita bisa menggunakan juga talbinah atau rebusan daun bidara untuk menenangkan livernya. Ada nanti kasus di mana orang yang hipertensi karena pemarah. Kita melakukannya seperti itu saja. Ada lagi nanti orang, teman-teman sekalian, badannya kurus, pemikir hebat, hipertensi, dan memiliki gangguan pada lambung. Ya, setelah kita melakukan pengkajian, biasanya nanti hipertensinya itu karena lambung. Yang diobati apa? Lambungnya nanti diobati.
diberikan penguat lambung. Biasanya kita berikan huangci atau juga dengan kayu manis. Seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan teman-teman? Silahkan. Assalamualaikum Pak, Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kasus ibu hamil yang mau melahirkan. Itu ada hipertensi dan akhirnya tidak bisa lahiran normal. Itu masa hipertensi karena memang organnya atau memang jiwanya? Masya Allah, bagus pertanyaannya. Biasa sebut dengan ini ya, preeklamsi. Ini nanti arahnya jiwa dan raga, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jiwa dan raga. Nah, kalau dari jiwa ini mungkin memang karena stres selama masa kehamilan, takut karena mau lahiran, atau ada trauma apa gitu yang dia pikirkan selama mengandung 9 bulan itu. Kalau dari sisi organ, mungkin genetik, memang dulu pernah ada riwayat orang tua yang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua karena otot yang kaku. Otot yang kaku, sehingga kejang semua ototnya, terjadi hipertensi. Tadi kita sebutkan kalau di klasik itu ada hipertensi oleh sebab otot yang kaku. Seperti itu Ibu kira-kira penyebabnya. Kalau penanggulangannya sih memang harus dioperasi sesar ya. Nah, nanti penyembuhannya setelah dia sesar. Salah satunya adalah kita mengambil titik yintang yang ada di sini, itu kita ketuk-ketuk, kita tenangkan saja. Kemudian pola makan, menghindari makanan-makanan yang bersifat panas, cabai-cabai, kemudian yang asam-asam berlebih, makanan-makanan bergas itu dihindari jelas. Seperti itu Mbak, mudah-mudahan bisa menjawab. Boleh kalau ingin ditanyakan kembali tidak apa-apa. Izin Pak Ustadz. Satu lagi mungkin ya. Saya mau tanya soal hipertensi karena genetik ya. Pengalaman sendiri gitu kan. Kejadian sama almarhum suami kan umurnya tuh waktu itu masih 39 tahun. 38, 39 dia tuh udah hipertensi malah 170 berapa gitu. Malah hampir 180-an. Sampai akhirnya dia ngerubah tuh kan pola hidupnya, makan segala macamnya emang dirubah lah, lemak-lemak kayak gitu udah dihindarin, terus minum obat rutin, terus olahraga juga. Malahan mungkin olahraganya sebenarnya kalau misalkan orang yang hipertensi itu emang nggak boleh berat-berat ya Pak Ustadz ya. Betul. Mungkin dari situ makanya kalau misalkan emang yang hipertensi karena genetik tuh walaupun cara pola hidupnya emang udah dirubah, tetap aja mungkin nggak akan pernah sembuh kali ya. Emang harus terkontrol terus kali ya. Makanya olahraga tetap, terus pola makan juga dirubah, tapi ternyata qadarullah seperti itu gitu loh. Itu sebenarnya emang nggak ada obat sama sekali buat hipertensi ya sebenarnya ya. Emang seperti itu harusnya mungkin. Gimana Pak Ustadz? Sebenarnya emang caranya harus gimana lagi sebenarnya menanggulangi hipertensi itu selain obat-obatan atau cara pola hidupnya dirubah. Itu aja sih Pak Ustadz. Berkaitan dengan genetik, nanti kita berkenalan dengan jin ginjal namanya. Jadi semua kasus genetik itu berhubungan dengan ginjal. Maka jelas di sini tidak boleh terlalu berat berolahraga. Oke, itu yang pertama. Nanti kasus-kasus genetik, kalau ibu sudah punya anak dari beliau, rahimahullah, kemungkinan sudah ada genetik dari ayahandanya, maka ibu harus pintar-pintar menjaga ginjal anak. Harus minumnya cukup, kemudian tidak boleh dikaget-kagetin, tidak boleh ditakut-takutin ya. Kemudian menghindari makanan-makanan yang pewarna berat, kemudian makanan-makanan yang susah dicerna, kemudian makanan-makanan yang pewarna lah seperti itu. Nah, terkait dengan hipertensi yang tidak bisa disembuhkan, kalau secara klasik sejujurnya masih bisa disembuhkan ketika problem utamanya itu ditemukan. Nah, kalau jenengan
itu kemungkinan dari ginjal sini. Jadi harus dijaga nih ginjalnya, insya Allah tidak sampai mengenai jantung. Seperti itu Ibu. Nah kalau dari almarhum Bapak suami begitu, saya sih kayaknya sih arahnya ke ginjal dan liver. Soalnya posisinya waktu itu emang lagi olahraga juga, ya langsung kolaps gitu aja sih Pak Ustadz. Iya, itu arahnya ke ginjal dan liver. Ginjalnya capek, dia dipakai olahraga, ginjalnya panas, livernya tambah panas, jantungnya sudah panas, tambah kena panas dari liver, jantungnya langsung drop. Gitu. Ceritanya seperti itu. Ya. Terus satu lagi, kalau misalkan emang itu kan genetik, takutnya nih ya, saya punya anak 2 cewek dua-duanya. Misalkan saya pribadi sih nggak yang hipertensi, karena apa? Mungkin sayanya emang sebenarnya agak suka rada ngegas, tapi alhamdulillah darah normal aja gitu kan. Tapi kan nggak tahu juga kan, misalkan ke anak-anak apa gimana gitu. Jadi emang sebenarnya emang harus pola hidup aja kali ya dari kecil, biar nggak sampai genetiknya turun ke anak gitu ya, hipertensinya. Yes, betul sekali. Iya. Nah nanti gini Bunda, panjenengan kan tadi disebutkan suka ya kayak ngegas-ngegas gitu ya. Itu nanti akan ngefek ke livernya si anak. Jadi anaknya nanti juga bisa ngegas-ngegas juga nanti ketika dia besar. Nanti dilatihnya dengan belajar menyantuni anak lah, kita menyayangi anak. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan buat panjenengan, masya Allah ya, perjuangan. Amin ya Allah. Iya. Ya, makasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama. Oke teman-teman sekalian, terakhir sekali ini. Sehat itu teman-teman sekalian seperti ini ya. Jadi kita sebenarnya sehat itu enak. Sehat itu enak makan, enak tidur, itu sudah sehat ya. Tenang jiwanya, tenang pencernaan, tenang pola pikir ya. Ingat kita punya satu role model kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Uswatun hasanah di sini adalah ciplakan hidup yang terbaik. Maka semua penyakit kita itu bisa kita reduksi ketika kita bisa kembali ke fitrah kita sebagai seorang manusia. Ya, kita berikan yang terbaik buat badan kita berikan yang terbaik buat jiwa kita. Itu mungkin dari saya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Dan